Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang profesor spinalnya, yaitu perusahaan PT Gipta Putra Persada Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu GLPH. Bergerak di bidang hotel bintang, restoran, dan mes. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu. Untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Gipta Putra Persada Perusahaan pertama kali didirikan pada tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan terbatas. PT Gipta Putra Persada berkedudukan di Jakarta Pusat nomor 26 tanggal 14 April tahun 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Ika Slamet Yono SH Notaris Kudus. Perubahan anggaran dasar perusahaan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Gipta Putra Persada nomor 49 tanggal 26 September tahun 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti SH Notaris di Jakarta Timur. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir perusahaan juga tercantum dalam Akte 49/2023. Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang hotel bintang, restoran, dan jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, komprehensif, dan pameran. Beralamat di kota Kudus, Jawa Tengah yang dikenal dengan nama Hotel Gipta. Perusahaan berdiri sejak tahun 2010, namun perusahaan baru memulai aktivitas operasional di tahun 2015 yang sampai saat ini memiliki 138 kamar serta fasilitas hotel seperti 7 ruangan pertemuan, 1 barium, tempat ibadah, kolam renang, dan fitness center. Untuk alamat emitennya yaitu di Jalan AKBP R. Agil Kusumadaya nomor 1 Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59346 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.gipta.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia. Ini adalah hotelnya, teman-teman. Nah, ini jadi perusahaan ini perusahaan hotel ya. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini adalah perusahaan hotel itu. Nah, ternyata perusahaan hotel aja mau IPO dia, teman-teman. Mari kita lihat dulu untuk Google Map-nya. Nah, ini dia, teman-teman. Ternyata kalau kita sih hotel bintang 3 dia ini ya. Untuk reviewnya 4/4 ya. Kalau kita lihat lumayan juga sih, teman-temannya. Oke. Kalau kita lihat baca-baca komentar, silakan teman-teman kalau mau baca-baca komentarnya dulu. Oke. Kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, tadi kita sudah lihat ya. Ternyata hotel bintang. Kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 200 juta lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran yaitu 103. Dana diperoleh sekitar 20,6 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 20 Desember sampai 28 Desember tahun 2023. Untuk penawaran umum di tanggal 12 Januari sampai 16 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 16 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 18 Januari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu SA, Elite Sukses Sekuritas, masuk ke papan pengembangan. Nah, nanti saya jelaskan kenapa dia masuk ke papan pengembangan. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 48,76% akan digunakan untuk peningkatan sarana hotel dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 77,45% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan kamar hotel. Lalu selanjutnya sekitar 9,84% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan ruangan meeting. Lalu sekitar 6,32% akan digunakan untuk pembelian alat kebugaran. Lalu sekitar 5,65% akan digunakan untuk pembelian 1 kendaraan roda 4 berjenis MP guna fasilitas pengantaran tamu hotel. Lalu yang terakhir sekitar 0,74% akan digunakan untuk pembelian peralatan dapur antara lain untuk pembelian freezer ini. Nah, seperti kulkas itu. Nah, yang kedua, sekitar 4,13% akan digunakan untuk pembuatan 4 gerai beserta pembelian peralatan dan perabotan gerai restoran cepat saji perusahaan dengan nama The Palmer Express dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 54,99% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan dapur. Selanjutnya, sekitar 20,85% akan digunakan untuk instalasi listrik dan bangunan gerai. Lalu yang terakhir, sekitar 24,16% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan gerai. Nah, lalu yang ketiganya,
36% akan digunakan untuk biaya sewa 4 lokasi gerai baru The Palm Express selama jangka waktu 1 tahun. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan hotel, pembelian bahan baku restoran, pembayaran gaji karyawan, dan biaya listrik. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Kita masuk ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilainya itu 25 per saham. Nah, kalau IPO nanti sekitar tadi ya teman-teman ya. Nah, yang paling banyak adalah PT Mulia Jaya Palma. Nah, lalu ada Samuel dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat sih paling banyak adalah PT Mulia Jaya Palma. Nah, nanti kita lihat juga struktur kepemilikannya. Apakah PT Mulia Jaya Palma ini ada Samuel juga? Nanti kita lihat teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih jumlah modal ditetapkan dan disetorkan bonus sekitar 1 miliar. Dikit banget ya teman-temannya. Jumlah sahamnya nih teman-temannya. Apakah saham ini akan digoreng? Nah, nanti kita lihat teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, oleh karena itu PT MJP, nah PT MJP itu yang ini ya teman-temannya, MJP itu disingkat jadi, memperoleh efek bersifat ekuitas dari perusahaan berdasarkan Akta nomor 12/14 Juni tahun 2003 dan Akta nomor 23/27 Juli tahun 2003 dengan harga pelaksanaan di bawah harga penahanan umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka berdasarkan surat pernyataan tanggal 28 November tahun 2003 bahwa PT MJP tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Nah, berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 4 Desember tahun 2023 di mana Samuel menyatakan tidak akan mengalihkan pengendalian selama 12 bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata dua ini tidak boleh mengalihkan, artinya di lock up teman-teman, dikasih pembatasan, tidak boleh jualan atau mengalihkan sahamnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan perusahaan dengan pemegang sahamnya. Nah, ternyata si Samuel ini ada juga di saham ini teman-teman, pegang paling banyak 99% PT Mulia Jaya Palma ini, dan juga ada anak usahanya juga, nah dia pegang juga. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya, ternyata isi PT Mulia Jaya Palma ini Pak Samuel juga teman-teman itu. Mari kita lihat dulu siapa sih Pak Samuel ini. Nah, saya sudah cari-cari ya teman-teman, tidak ketemu, tapi ada ini, seperti ada kasus ya. Nah, kalau kita lihat, nah Mahkamah Agung, nah ini nggak tahu saya kenapa ya, saya cari dulu Pak Samuel itu yang mana, yang penasaran sih itu. Nah, kalau kita lihat nggak ketemu nih. Nah, coba kita lihat di gambar dulu, tidak ada nih teman-teman. Nah, yang ada tuh hanya ini, nah nggak tahu ini benar apa enggaknya, si Samuel Jepti Kristiawan Sugeng. Nah, sama ya teman-temannya. Nah, nama lengkapnya itu nggak tahu itu ada masalah apa nih teman-teman, itu pembuatan melawan hukum itu. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Kita lihat dari jumlah asetnya di tahun 2020. Nah, ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan, di tahun 2022 mengalami peningkatan juga, tapi di tahun 2003 meningkatnya sangat drastis itu. Lalu jumlah likuiditasnya untuk utangnya, kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 meningkat lagi, tapi di tahun 2023 mengalami penurunan itu. Untuk jumlah ekuitasnya di tahun 2020 ternyata minusnya 1 miliar teman-teman. Lalu di tahun 2021 lanjut lagi naik, minus lagi untuk ekuitasnya. Nah, di tahun 2022 menurun untuk minusnya, untuk ekuitasnya, tapi tetap minus. Tapi di tahun 2023 untuk ekuitasnya meningkat teman-teman, tidak lagi minus, malahan meningkatnya sangat drastis itu. Itulah kenapa jumlah asetnya itu meningkat teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke laporan laba ruginya. Nah, ini untuk pendapatan usahanya kita lihat dulu di tahun 2020. Kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2023 dia mengalami peningkatan terus ya teman-temannya. Nah, dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat, tahun 2022 juga meningkat ya. Nah, kalau dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023 sampai di bulan Juli, kelihatan dia teman-teman. Jadi dia mengalami peningkatan ini teman-teman itu. Nah, untuk beban pokoknya atau beban langsungnya juga mengalami peningkatan pastinya, itu dia. Nah, kita langsung saja teman-teman
untuk melihat laba rugi periode tahun berjalannya. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2020 dia mengalami kerugian. Di tahun 2021 masih mengalami kerugian, tapi di tahun 2022 dia mengalami peningkatan, teman-teman. Nah, lalu di tahun 2022 sampai bulan Juli dia masih merugi, tapi di tahun 2023 sampai di bulan Juli dia meningkat, teman-teman. Itu dia. Nah, kemungkinan lebih besar dibanding tahun 2022 kalau kita lihat itu. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu untuk rasio keuangannya, teman-teman. Untuk pendapatannya atau penjualannya di tahun 2020 nyata dia minus ya, teman-temannya. Nah, lalu menurun dia. Nah, lalu dia meningkat lagi nih, teman-temannya, untuk nama itu penjualannya. Nah, di tahun 2023 agak menurun. Nah, untuk laba rugi brutonya kalau kita sih dia meningkat ya, teman-temannya, dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2023. Nah, untuk laba rugi usahanya kalau kita lihat sih hanya di tahun 2023 dia mengalami peningkatan. Di tahun 2022 dia turunnya sangat drastis, hampir 1000%. Untuk asetnya juga dia mengalami peningkatan di tahun 2021. Untuk utangnya di tahun 2023 dia menurunnya itu sangat drastis. Untuk ekuitasnya hanya di tahun 2023 dia menurunnya tuh drastis banget. Sebelumnya itu kan meningkat ya. Oke, kita lihat dulu untuk kebijakan dividennya. Nah, perusahaan berencana membagikan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih mulai tahun buku 2023. Artinya tahun buku 2003 tahun ini, teman-teman. Artinya dia mau bagi dividen setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2004 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham perusahaan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Nah, artinya dia nih tahun 2023 mau bagi dividen. Nah, untuk di tahun 2024 nanti. Artinya tahun buku 2023 bagi dividen, tapi kecil banget ya, hanya 30% ya, teman-teman. Itu dia. Oke, kita masuk ke policy GLPH ya. Nah, untuk harga tadi sudah kita dapatkan, yaitu harga finalnya yaitu 103 untuk di tahun 2022 dan di tahun 2023. Mari kita lihat dulu untuk policy-nya. Untuk PBP-nya yaitu minus 145,72 kali di tahun 2022, di tahun 2023 itu 1,95 kali. Untuk PEL-nya di tahun 2022 itu 75,65 kali. Untuk di tahun 2023 itu 41,99 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu minus 0,71. Untuk di tahun 2023 itu 52,93. Untuk DEL-nya di tahun 2022 itu minus 4.981,73%. Untuk di tahun 2023 itu 39,73%. Untuk OI-nya di tahun 2022 itu minus 192,62%. Untuk di tahun 2023 itu 4,64%. Untuk EPS yaitu di tahun 2022 itu 1,36. Untuk di tahun 2023 itu 2,45. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 1 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 itu minus 706 juta. Untuk di tahun 2023 itu 52 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 itu 1,3 miliar. Untuk di tahun 2023 disetahunkan 2,4 miliar. Untuk total hutangnya di tahun 2022 itu 35 miliar. Untuk di tahun 2023 itu 21 miliar. Untuk market cap di 103 itu 103 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk di tahun 2022 tuh mahal bangetnya policy ya, teman-temannya. Sempat minus juga karena ekuitasnya itu minus. Tapi di tahun 2023 untuk policy itu murah banget, teman-teman. Kalau kita lihat ya. Ya, tapi murah belum tentu juga bisa naik, teman-teman, untuk policy-nya itu dibandingkan di tahun 2022. Nah, di tahun 2022 nih utangnya aja besar banget. Ekuitas saja kecil banget pasti. Dan juga untuk di tahun 2023 nih agak menurun semua, teman-teman, dan ekuitasnya meningkat lagi itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu nama tuh penjataan terpusat polling elemen. Ini yang sangat penting, teman-teman. Saya sering banget untuk dibahas ya, teman-temannya. Nah, dikarenakan ini adalah penawaran umum perdana saham perusahaan dengan dana himpun sebesar 20 miliar 600 juta. Ini kecil banget, teman-teman. Jadi dia masuk ke golongan pertama ini. Nah, biasanya sih banyak masuk ke golongan pertama semua karena dia di bawah 250 miliar. Tapi ini 20 miliar banget ini, teman-teman. Misalkan dia harga 100 artinya 20 miliar, tapi masih dia ngambil di 103 dah, ngambil di tengah sedikit ya. Jadi masih ada sisa dia. Sisanya 600 juta. Nah, mari kita lihat dulu. Termasuk dalam golongan penawaran umum golongan pertama karena jumlah penawaran umum lebih kecil dari 250 miliar. Nah, selanjutnya
perusahaan mengalokasikan sebesar 20 miliar 4.400. Nah, dari total pendanaan umum perdana saham atau setara dengan 194.174.800 lembar saham ini, atau setara dengan 97,09% dari saham yang ditawarkan. Nah, jadi yang dibagi ke retail itu adalah 97,09%. Sisa 3% dipegang bandar. Anggap saja yang pegang bandar itu 600 juta. Dikit banget tuh teman-teman. Artinya barang ini sudah masuk ke retail semua nih teman-teman. Ini sangat kurang bagus banget menurut saya. Harusnya ini masuk ke papan akreditasi. Papan akreditasi aja rata-rata 50% atau 60%. Ini malahan 97%. Barangnya ke retail semua nih teman-teman. Ini kurang bagus pastinya. Ya, kita sudah tahu ya. Karena dana dihimpun aja 20 miliar. Pastinya ini barang itu ke retail semua, masuk ke golongan pertama. Kecuali kalau ada golongan yang lain, golongan ke berapa mungkin, ke golongan 0 mungkin ada perbedaan lagi. Ini enggak nih teman-teman. Ya, golongan pertama kan minimalnya itu kan setelah 20 miliar atau 15%. Ini lebih 97%. Jadi bank ke retail tuh 97%. Ini agak waspada ya teman-temannya, hati-hati. Dan juga pastinya bandar susah buang barang pastinya teman-teman. Contohnya saja, Bandar IN aja mau buang barang aja sampai sempat merah semua teman-teman. Ya gak ada nembok karena barang itu ke retail tuh dikit teman-teman. Lebih enak tuh nama tuh banyak sekali nama tuh jumlah sahamnya. Ketika bandar buang barang pastinya dia nampung karena jumlah itu besar. Ini kalau sedikit ini susah banget. Ada juga seperti PEC kalau nggak salah apa ya teman-temannya, saham yang kemarin tuh IPO juga, bandar susah banget nama itu keluar dia itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau teman-teman minat mau pesan silakan ya. Waktu 3 hari kerja. Tapi dikarenakan libur ya teman-temannya, Sabtu Minggu, jadi di tanggal 12, 15 dan tanggal 16. Nah, tanggal 16 ini terakhir di jam 10 pagi itu. Bagi teman-teman yang mau ikut pesan untuk saham GLPH ini. Kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham GLPH dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari pendapatan dan juga laba usahanya, seperti yang kita lihat tadi ya teman-teman ya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk seluruhnya modal kerja dan belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham GLPH adalah SH. Secara histori sahamnya dikawal SH di papan akreditasi ditutup ALB semua. Dia sendirian dia. Kalau di collab di papan pengembangan bisa ditutup hijau. Ini perdana ngawal di IPO papan pengembangan. Mari kita lihat dulu, ini dia. Nah, ini baru perdana dia teman-teman, ngawal IPO di papan pengembangan. Nah, sebelumnya tuh dia collab sama AHA ya, kalau nggak salah, untuk LSCH ini itu. Nah, ini aja terakhir Ropi 3 kali ALB. Yang saya bingung tuh, seharusnya sih GLPH ini masuk papan akreditasi. Jadi kalau ada masuk papan akreditasi benar, SA ini sering banget ngawal di papan akreditasi. Contohnya ini dia teman-teman. Nah, ini aja jumlah lotnya nih kecil semua teman-teman. Itulah dia kenapa dia berani ngawal IPO saham GLPH nih. Coba dilihat teman-teman, 1,5 juta lot, 2 juta lot, terus juga 3 juta lot. Nah ini, kita lihat yang sendirian saja teman-teman. Dia sendirian saja ditutup ALB semua teman-teman. Gimana GLPH nanti teman-teman? Kalau nggak salah dia nih langsung jualan di hari pertama dia. Gimana mau jualan lagi? Karena barangnya semua ke retail semua teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi terikut untuk underwriternya nih jelek banget ya teman-temannya. Gak ada sama sekali dia ditutup A, kecuali dia LSCH hijau karena dia collab sama AHA kemarin itu. Oke, dan juga baru pertama sekali dia mau mengawal IPO saham GLPH di papan pengembangan SA ini. Mari kita lihat nanti itu. Yang keempat, IPO saham GLPH tergolong terlalu mahal pausnya di tahun 2022 dan ekuitas saja sempat minus tadi teman-teman, beberapa kali ya di tahun 2020 ke tahun 2022. Tapi di tahun 2023 bisa dibalik lagi menjadi murah karena ekuitasnya jadi positif dan besar juga itu. Dan laba usahanya juga lumayan meningkat tadi itu. Yang kelima, IPO saham GLPH harusnya masuk ke papan akreditasi. Ini menurut saya teman-teman ya. Tapi dikarenakan asetnya di atas 50M, lalu ditampilkan untuk laporan keuangannya 3 tahun teman-teman. Nah, dari tahun 2020 ke tahun 2023 itulah dia jadi bisa masuk ke papan pengembangan. Kecuali kalau GLPH melampirkan tahun 2021
22. Nah, itu baru masuk ke papan akasasi dia teman-teman. Karena di tahun 2023 itu kan baru. Nah, tapi ini enggak, dia dilampirkan juga. Itulah dia masuk ke papan pengembangan dia teman-teman. Dan juga asetnya sudah melebihi 50M ke atas itu. Tapi dana dihimpun sangat kecil banget ini. Ini agak unik ini teman-teman. Jadinya kita tuh melihat seperti papan akasasi GLPH ini. Karena dana dihimpun aja 20 miliar. Rata-rata papan akasasi saja di atas 50 miliar teman-teman. Ini 20 miliar teman-teman. Nah, ini paling unik. Ini masuk papan pengembangan itu. Yang keenam, menurut saya ini kurang menarik. Apalagi dana dihimpun kecil banget dan jumlah lot kecil. Kalau ada bandar banyak barang, susah buang barangnya. Yang ada bisa ALB berjilid. Karena susah buang barang pasti teman-teman. Dimana lagi barang 97% ke liter semua. Dan juga record underwater-nya jelek. Usaha perhotelan masih kurang menarik menurut saya teman-teman. Dan juga tidak ada tawaran jika sahamnya ALB tidak bisa ditutup kerugiannya itu. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut ambil atau tidak? GLPH hampir sama seperti GLPM ya, kalau nama ininya ya. Tapi ini semuanya keputusan sama teman-teman sendiri. Kita nggak ada yang tahu ya untuk di market. Nah, apakah saya akan ambil? Saya akan skip saja teman-teman untuk mengurangi risiko aja. Ya kalau naik ya sudah, bukan rezeki saya itu teman-teman. Contohnya seperti Nes kemarin, tahunnya naik dia. Padahal banyak berita jelek juga di investasi dan lain-lain, tahunnya naik dia. Kalau memang kemarin memang jelek papan akasasi, tahunnya benar ALB. Nah, ini kita nggak ada yang tahu teman-teman untuk GLPH ini, apakah digoreng mana atau enggak. Mau goreng lebih enak ini karena jumlah lotnya itu kecil. Tapi kalau bandar mau buang barang susah, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan untuk saham GLPH ini. Apakah teman-teman akan ikut atau skip? Kalau saya sih skip saja sih, menunggu saham yang lebih bagus nantinya, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.